temanku Sari ini memutuskan untuk nyamperin nih ke kamarnya sambil ngetok-ngetok. Las, kenapa? Kamu nggak apa-apa gitu. Tapi dia cuma bilang sakit gitu kan. Nah dia tuh tiba-tiba ngangkat roknya itu, posisinya lagi berdiri, tiba-tiba berdiri ngangkat roknya, terus habis itu ngangkang gini, terus dia bilang. Di 3 hari kemudian si Lastri ini dinyatakan meninggal. Di hari ke-6 itu makamnya Lastri kebobolan. Tapi gilanya itu dibilangnya karena diganggu pocong. Itu diganggu pocong dan katanya pocongnya bernama Lastri. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Guys, gue mau cerita dikit nih. Ketika kita mau melakukan roadcast ke Malang, di mana kita mendengar kalau ada sebuah kisah teror pocong yang bernama Pocong Lastri yang ada di... Dan kisah dari Pocong Lastri ini ada kaitannya dengan sebuah tali pocong dan kesaksian langsung dari narasumber kita hari ini. Lalu apa sih sebenarnya yang terjadi? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam Ghost to Malam. Tenda dibuka, nggak ada. Perutnya ini dibelah. Ampun Lastri. Ya Allah, apalagi. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Kak Ana. Kita sapa dulu aja. Kak Ana, apa kabar Kak? Baik. Baik ya Kak ya? Halo. Kak Ana ini mau menceritakan tentang teror pocong Lastri yang katanya ini ramai nih di daerah. Gimana tuh ceritanya Kak? Bener banget Bang. Jadi waktu itu di daerah di Jawa Tengah lagi gencar banget tentang teror pocong Lastri. Tapi sebenarnya kejadian awalnya itu berawal di kota dan kebetulan kejadian itu ada di kos-kosan teman aku yang waktu itu aku nggak sengaja lagi istirahat di kosan tersebut. Dan aku waktu itu menyaksikan langsung kejadian demi kejadian teror pocong Lastri hingga pocong Lastri ini meneror warga yang ada di kota. Nah ini ada satu hal yaitu tentang tali pocong yang juga berkaitan sama Pocong Lastri. Ini kenapa nih Kak? Iya Bang, ada. Nanti aku ceritain gimana kejadiannya. Oke kalau gitu. Jadi penasaran juga nih gue sama cerita dari Kak Ana. Tapi sebelum itu seperti biasa kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Kak Ana Olive ini, anjay. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id, dan untuk linknya gue taruh di deskripsi atau kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Ana, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi ceritanya itu udah lama banget sih Bang. Pada saat aku masih kuliah, lebih tepatnya sih maba ya. Itu terjadi pada tahun 2010. Jadi waktu itu aku kuliah di salah satu universitas. Terus kejadiannya itu di kos-kosan temen aku gitu. Nah waktu itu di kampus itu ada acara Disnatalis, acara ulang tahun kampus lah. Nah biasanya tuh kalau ada acara Disnatalis tuh kita ngadain lomba voli apa segala macam. Nah kebetulan karena di situ aku kuliahnya adalah semi militer ya, jadi kita diwajibkan untuk mengikuti semua kegiatan sampai malam. Nah karena waktu itu aku juga mengikuti salah satu lomba dan selesainya malam di hari Kamis itu kebetulan. Jadi aku memutuskan untuk nginep nih di kos-kosan teman aku itu. Nah kos-kosan teman aku dengan kampus itu lumayan dekat dan lokasi kos-kosannya itu berada di gang makam.
Gang makam. Iya. Dan ternyata untuk lokasi kos-kosannya ini di paling ujung di balik tembok itu sudah makam umum kayak gitu. Nah, jadi ceritanya itu waktu itu di hari Kamis, aku di kos-kosan teman itu jam 6:30 malam. Emang niatnya sudah nginep lah selama 2 hari gitu. Jadi waktu itu aku memutuskan untuk istirahat gitu kan, karena capek gitu. Nah, setelah itu aku bangun di jam 7:30. Nah, aku tuh lagi duduk-duduk lah di teras. Nah, aku jelaskan dulu untuk layout kos-kosannya ini ya. Boleh. Jadi kos-kosannya ini terdapat di pojok, ada 7 kamar. Nah, 4 ini di dalam rumah, 3 ini di luar. Luarnya ini tapi bukan di luar teras, melainkan di belakang. Nah, di belakang ini itu udah outdoor. Jadi di sini tuh kamar teman aku, kamar teman ini si yang menjadi korbannya itu, terus di sisi kanan itu kamar. Jadi kamar teman aku tuh tengah-tengah. Depannya ini adalah tempat buat berjemur, jemur pakaian. Depannya buat jemuran pakaian itu adalah kamar mandi. Kamar mandinya itu ada 2 bilik. Nah, untuk sisi kanannya yang ujung tembok itu ada tumpukan sampah yang tujuannya pada saat sampah ini terkumpul dibakar di situ juga. Nah, di balik tembok itu sudah makam, kayak gitu. Nah, waktu itu aku lagi duduk-duduk nih di teras sama teman-teman aku, ya ngobrol-ngobrol biasa lah. Jadi temen aku ini sebut saja namanya Lastri. Nah, Lastri ini mandi gitu, jam 7:30 malam mandi. Setelah mandi, dia itu ada buang sesuatu, bungkusan plastik gitu di pembuangan sampah itu. Tahu lah ya, biasanya itu kalau cewek itu identik kalau buang pembalut itu di tempat sampah dibungkus pakai plastik terus dibuang gitu aja. Nah, udah tuh dia masuk kamar. Nah, kita tuh masih ngobrol-ngobrol. Lalu nggak berapa lama dia tuh keluar. Pamitnya beli makan. Nah, setelah 1 jam kemudian, jam 8 apa setengah 9 dia balik. Tapi baliknya itu dalam keadaan lemes. Lemesnya itu kayak pucet. Pokoknya lemes banget lah, pucet gitu. Nah, kita tanyain tuh, kenapa Las? Gitu. Nggak tahu nih, perut sakit, kayaknya kram deh. Soalnya lagi hari pertama datang bulan, bilang gitu. Oh ya udah, itu kan mungkin penyakitnya cewek kali ya. Masuklah dia ke dalam kamar. Udah. Nah, setelah itu jam 10-an kita masuk ke kamar, terus kita ngobrol-ngobrol di dalam kamar. Nah, waktu kita ngobrol-ngobrol di kamar itu, kita kayak denger suara bunyi-bunyian gitulah di area depan. Kayak kresek-kresek apa gitu lah. Pokoknya ada bunyi-bunyi lah. Aku tanya tuh teman-teman aku, bunyi apa ya gitu. Alah paling tikus, dia bilang gitu kan. Tapi ini bunyinya tuh sering banget dan itu terus-terusan. Karena aku kepo, aku tuh ke depan gitu kan. Ke depan terus aku ngeliat ada sosok tapi bentuknya kayak siluet ya. Hitam-hitam gitu, dia lagi jongkok. Tapi membelakangi aku ngeliat gitu. Terus habis itu aku tanya, siapa tuh gitu, ngapain gitu kan. Terus temen aku nanya, kenapa? Nggak tahu kayak ada orang. Tapi aku posisinya nyautnya itu noleh ke arah temen aku. Nggak tahu kayaknya ada orang. Nah pas aku ngeliat lagi ke arah itu, sosok itu hilang. Gitu. Sudah. Jadi kayak aku mikir, mungkin aku halu gitu kan. Masuk ke dalam lagi, kita memutuskan untuk tidur. Karena besok itu kita ada kegiatan lagi. Nah karena kita ini semi militer, jam 5 itu udah harus standby di kampus. Gitu. Nah, kemudian jam 1 malam teman aku Sari ini niatnya mau sholat tahajud gitu, jadi ke kamar mandi. Nah, pas dia mau buka pintu kamar itu, dia tuh lihat ada sosok lagi. Tapi ini sosoknya lebih jelas, lebih detail. Cuma masih siluet hitam, tapi katanya tuh dia lebih jelas kayak ada kayak model tangan dan segala macam ngorek-ngorek sampah. Dan yang dikorek-korek itu adalah bungkusan plastik yang dibuang sama si Lastri ini. Gitu. Nah, temen aku kaget, shock, langsung masuk ke dalam. Coba ke depan. Ada apa tuh di depan gitu kan. Nah, pas kita semua, aku sama si Yuni ini ke depan, ternyata sosok itu hilang. Cuma bungkusan itu sudah terbuka. Bungkusan plastik itu sudah terbuka dan pas kita lihat itu ada putih-putih gitu kan. Benda putih-putih dan pas kita lihat detail adalah bekas pembalutnya si Lastri itu. Dan ternyata bekas pembalutnya itu belum dicuci, belum dibersihkan. Berarti masih ada darah-darahnya gitu ya? Ada cairan darahnya itulah. Nah udah kan,
Karena kita ini takut kenapa-napa, kita memutuskan untuk bakar gitu. Kita bakar, langsung bakar pembalutnya itu. Selesai itu teman aku ini, si Sari ini melanjutkan untuk wudhu, langsung itu sholat tahajud. Nah, kemudian di jam 3:30 itu teman aku Sari ini mendengar sesuatu rintihan orang kesakitan, dan itu berasal dari kamarnya si Lastri. Nah, temanku Sari ini memutuskan untuk nyamperin nih ke kamarnya sambil ngetok-ngetok. Las, kenapa? Kamu nggak apa-apa gitu. Tapi dia cuma bilang sakit gitu kan. Nah, karena pintunya nggak dikunci, dia buka. Ternyata dia udah ngeliat itu posisinya sudah ngeringkuk kesakitan di tempat tidurnya. Dan badannya itu udah pucet sama kayak keringat dingin gitu. Nah, terus ditanyain kenapa? Nggak tahu, perutku sakit gitu kan. Mau aku bikinin teh anget nggak gitu. Terus akhirnya temen aku Sari ini bikinin teh anget gitu kan. Setelah itu di jam 5, karena kondisinya si Lastri ini semakin parah, jadi memutuskan untuk 2 orang ini, aku sama temen aku Yuni ini, untuk tidak ke kampus. Jadi diutuskan untuk menjaga si Lastri ini, takutnya tambah kenapa-napa gitu kan. Jadi temen aku yang Sari ini baru yang ke kampus nih untuk mengabsenkan dan mengizinkan. Setelah itu kita berusaha nih ngejaga, kayak memberikan obat, beliin bubur, apa segala macam. Cuma si Lastri ini udah nggak mau makan, minum nggak mau, makan nggak mau. Jadi nggak ada makanan yang masuk, cuma dia merintih kesakitan di bagian perut gitu. Terus kita memutuskan untuk udah bawa aja ke klinik gitu. Ya udah kita bawa ke klinik nih. Tapi kita menghubungi salah satu temannya dia supaya ada yang nemenin atau menjadi saksi nih kalau si Lastri sakit gitu. Nah, kita ngubungin si Tika, ngejelasin, Tika bisa nggak kesini? Ini si Lastri sakit gitu. Sakit apa? Udah kesini aja gitu. Perutnya sakit. Akhirnya Tika ke situ. Nah, Tika ke situ, terus Tika sama si Yuni ini nganterin Lastri ke klinik, boncengan bertiga. Jadi Lastrinya tuh ditaruh di tengah motor gitu. Nah, gue tuh ngebersihin kamarnya, karena posisinya kamarnya tuh udah berantakan. Berantakannya tuh karena dia ngeronta-ngeronta karena kesakitan itu. Jadi aku membersihkan sama tumpahan-tumpahan air apa segala macem. Setelah itu balik lagi nih bertiga. Nah, aku tanya, apa nih kata diagnosa dokternya? Nggak apa-apa, katanya cuma sakit perut biasa gitu. Nanti katanya mendingan, udah dikasih obat. Ya udah, aku suruhlah si Lastri ini berbaring di tempat tidurnya. Sempat tertidur itu sekitar 1 jam, 1,5 jam lah. Nah, setelah itu menjelang maghrib bangun, tapi ini dengan keadaan yang sudah sangat meronta-ronta sekali. Dengan bilang sakit, terus nangis sejadi-jadinya. Nah, kita kan bingung nih, kenapa? Masa sampai datang bulan terus perutnya kram sampai segitunya gitu. Tapi kita nggak punya pikiran yang masalah sosok itu gitu. Terus dia bilang sakit, tolong antar aku ke rumah sakit. Tapi kita bingung nih mau nganter ke rumah sakit gimana, karena jarak rumah sakitnya itu jauh gitu kan. Nah, kita mau minta pertolongan ke ibu kos. Posisinya ibu kosnya ini lagi keluar kota, dan anak-anak kos yang lain itu pada nggak ada, mudik gitu kan. Soalnya waktu itu udah hari Jumat. Jadi kita ngejaga Lastri gimana caranya supaya dia dalam keadaan membaik tanpa harus kesakitan terus-terusan. Kita udah berusaha untuk kayak ngolesin minyak angin, apa segala macam. Tapi ini anak masih tetap dalam keadaan kayak meronta-ronta kesakitan banget gitu kan. Si temen aku yang satunya ini, si Sari itu pulang ke kosan. Nah, pas dia pulang, keadaan si Lastri ini makin menjadi-jadi. Kurang lebihnya dia ini kesurupan. Nah, kesurupannya itu bukan kesurupan yang ketawa-ketawa atau nangis gitu, enggak. Dia tuh bilang, kalau dia tuh, aku minta darah, kayak gitu. Terus-terusan. Dan itu, pokoknya ngomongnya terus-terusan ngoceh masalah darah gitu. Kita bingung nih, apa darah apa? Nggak ada darah di sini. Tapi dia maksa, darah, mana darah gitu kan. Nah, kita bingung dong mau ngapain nih. Kenapa nih? Kesurupan nih, kayaknya kesurupan. Tapi kita masih mikirnya, enggak, ini nggak kesurupan. Mungkin dia kayak lagi stres atau apa. Atau mungkin karena efek datang bulannya itu kan. Nah,
nggak selang lama itu tiba-tiba dia itu kayak dia kan pakai ini kan rok kan. Nah dia tuh tiba-tiba ngangkat roknya itu, posisinya lagi berdiri, tiba-tiba berdiri ngangkat roknya, terus habis itu ngangkang gini, terus dia gini, terus dia jilat. Jadi dia itu masih datang bulan dan itu masih darahnya tuh masih banyak, terus dia tangannya begini terus dijilat gini. Nah itu yang dia minta maksudnya itu di depan mata, di depan kita semua. Jadi dia tuh gitu terus, dan itu nggak sekali dua kali, berkali-kali digosok-gosok terus ini yang aku mau gitu kan. Udah kan, karena kita takut dia kenapa-napa, akhirnya kita kayak deket dia terus kita tidurin di tempat tidur. Nah, terus habis itu kita ikat nih tangannya, karena waktu itu dia meronta-ronta, darah, mana darah gitu kan, aku mau darah. Tapi kita ikat tuh pakai kerudungnya dia kan berjilbab ya, kita ikat pakai kerudungnya dia gitu. Nah kita bingung nih gimana. Nah terus kita tuh mau telepon ibu kos, ini sudah telepon kan. Nah ibu kosnya, iya saya OTW pulang ke rumah gitu kan. Setengah jam kemudian ibu kos ini datang, tapi melihat keadaan Lastri itu sudah tidak karu-karuan gitu. Dan keadaan kamar itu sudah berantakan banget. Mohon maaf, headnya itu sudah berceceran di mana-mana. Jadi kayak kalau misalnya normalnya perempuan ngegumpal ya, itu enggak, kayak darah segar yang berceceran di mana-mana gitu. Nah itu kita berusaha untuk ngebersihin lah waktu itu. Nah ibu kos nanya, kenapa ini gitu kan? Nggak tahu bu, ini tiba-tiba meronta-ronta, katanya kesakitan. Nah setelah kita berusaha untuk mengobatin, tiba-tiba dia tuh kayak kesurupan, berontak, marah-marah, terus minta darah, bilang gitu kan. Kamu sudah telepon bapaknya gitu kan? Sudah, tapi nggak diangkat. Nah waktu itu yang menelpon itu si temennya, si Tika itu kan. Tapi nggak diangkat bu, ini gimana bu? Akhirnya kita berusaha untuk minta bantuan ke masjid. Nah ke orang-orang yang ada di masjid. Kebetulan masjidnya itu lokasinya ada di seberang gang. Jadi waktu itu yang diutus aku sih untuk ke masjid, kita minta tolong. Nah waktu itu kita kebingungan tuh, nggak ada orang, keliling nyari orang-orang sekitar situ, tanya ini di sini yang menjadi ulamanya siapa gitu. Akhirnya ketemu di salah satu office-nya masjid itu. Terus aku ngomong nih, menjelaskan, mendetailkan, Pak saya minta tolong nih, teman saya kayaknya kesurupan, tapi kesurupannya nggak wajar. Bukan yang teriak-teriak, yang nangis-nangis, yang marah-marah, melainkan kayak jilat-jilat darah gitu kan. Di mana rumahnya? Di gang makam Pak. Antarkan saya ke sana. Ya udah, akhirnya 3 orang nih datang ke sana. Yang 2 orang ini usianya masih muda, yang 1 orang ini yang agak setengah baya gitu. Yang setengah baya ini yang menolong. Nah, waktu datang ke situ kondisinya sudah makin parah. Jadi mukanya si Lastri itu sudah belepotan darah. Karena waktu itu ikatannya itu terlepas. Karena emang goncangannya kuat sampai dipan kasurnya itu patah. Nah, aku tanya, kok bisa seperti itu ke temen aku? Katanya waktu itu Lastri tiba-tiba langsung giniin gitu. Nah, dipannya tuh patah. Dan itu langsung semuanya tuh berantakan, dan dia tuh masih melakukan adegan yang seperti tadi. Nggak ditahan teman-teman? Nggak bisa, karena dia ngeberontaknya kuat. Waktu itu yang nahan itu ada sekitar 5 orang, tapi nggak kuat dengan kekuatan 1 orang. Kayak gitu. Nah, Pak Ustadz pun datang, terus berusaha untuk menenangkan si Lastri dan menyembuhkan, tapi nggak mempan. Gitu. Habis itu kita diutus untuk memegangi si Lastri ini, dipijit, ya biasalah kayak dipijit-pijit itu jempolnya, tapi nggak mempan, malah ketawa-ketawa, nggak mempan, aku mau darah, pokoknya mana darah gitu kan. Terus si Pak Kiainya bilang, siapa kamu? Ngapain kamu kesini? Nah, waktu si Pak Kiainya ngomong gitu, tiba-tiba si Lastri ketawa cekikikan ya, ala-ala kuntilanak gitulah. Dan ternyata suaranya berubah. Yang tadinya suaranya berat, tiba-tiba suaranya menjadi lembek, kemudian berubah lagi menjadi seperti suara laki-laki gitu. Nah, kata Pak Kiai, yang merasuki si Lastri ini bukan 1 sosok, melainkan ada 3-4 sosok gitu.
Nah, sosok ini yang berada di makam, sebelah makam gitu. Nah, terus Pak Kiai ini tanya, gimana kronologi kejadiannya? Nah, saya jelaskan tuh, kita semua ngejelaskan bagaimana kronologinya, ketemu sosok tersebut dan lain-lain. Kemudian Pak Kiai pun menyimpulkan, itu akibat dia tidak mencuci pembalutnya gitu. Terus ditanyakan sama temennya ini kan, si Tika itu, sudah berapa lama dia melakukan seperti itu? Karena si Tika ini emang paling deket sama si Lastri ini. Oh, oke. Ternyata dia sudah melakukan hal seperti itu, tidak pernah mencuci itu sudah bertahun-tahun, selama dia ngekos di situ. Jadi anaknya ini jorok. Iya. Ya gitu. Terus si Pak Kiainya, ya ini yang menjadi salah satu faktornya. Dan mungkin baru kena sialnya ya pada Iya, saat tapi itu. sebenarnya sudah banyak sosok yang mengikuti dia. Oh, Nah, waktu disembuhkan sama Pak Kiai pun juga nggak mempan. Dibacakan ayat-ayat kursi gitu. Ini bukannya dia malah meronta kesakitan, panas apa, malah ngejek, malah diikutin ngaji gitu kan. Terus ditanyain Pak Kiai, apa maumu? Cepet kamu keluar dari badan anak ini. Aku mau darah segar. Anak ini selalu memberikan aku darah setiap bulannya. Kayak gitu. Darah apa? Darah yang ada di badan dia. Terus masih gini-gini. Terus dipegang sama Pak Kiai. Nah, kita kan berusaha untuk nutupin, Bang. Karena kan ya ini kan, dia kan tiba-tiba angkat itu terus ini kan kelihatan cowok-cowok. Kita berusaha nutupin gini. Tapi dia berontak. Dan pada saat dia berontak gini, kita semua terpental. Gitu. Dan dia terus melakukan seperti itu. Dan darah itu bukannya malah habis gitu ya, tapi malah tetap berceceran di bawah, di lantai gitu, kayak orang kayak orang gitu loh. Terus darahnya ngucur terus gitu, dan itu darahnya bukan darah gumpal, darah cair gitu yang berceceran. Nah, jauhi anak ini, katanya Pak Kiai, ini bukan duniamu, anak ini tidak bersalah, tapi aku suka sama anak ini. Anak ini selalu memberikan aku darah segar, gitu. Aku suka. Teman-temanku di sini juga suka dengan anak ini, gitu. Ternyata dia punya iga renggang. Nah, katanya kalau iga renggang itu gampang banget kerasukan. Nah, itu. Nah, setelah itu kita berusaha untuk menyembuhkan. Tetap aja nggak bisa. Terus kata Pak Kiai, Bu, maaf. Kan ngomong ke ibu kosnya. Bu, maaf. Saya tidak sanggup untuk menyembuhkan anak ini, gitu. Bisa nanti ditelepon orang tuanya aja. Siapa tahu dengan orang tuanya datang ke sini untuk menyadarkan anak ini bisa sadar. Nah itu. Setelah itu karena kita si Tika ini menghubungi terus-terusan, akhirnya tersambung. Tapi waktu itu tersambungnya mamahnya itu telepon si Tika, nanya, kenapa Tik? Kok kayaknya urgent bolak-balik telepon? Ini si Lastri kesurupan, dari tadi meronta-ronta. Nah, ibunya kaget, bingung. Kenapa sama anak saya? Bilang gitu kan. Bu, mending kesini aja deh. Ya kenapa dulu? Langsung disaut sama ibu kosnya. Ibu mohon maaf, mending kesini aja. Anaknya sudah keadaan mengkhawatirkan. Ya udah Bu, saya udah berangkat sekarang sama Bapak. Gitu. Nah, ternyata pas diinfokan tidak ada bis untuk berangkat. Kebetulan si Lastri ini asli Jawa Tengah. Lokasinya di daerah. Nah, kita waktu itu nelponnya sudah dalam keadaan jam 11 malam. Nah, waktu itu memang tidak ada bis jam segitu. Jadi mereka bisa berangkat di besoknya subuh. Sambil menunggu orang tuanya datang, kita berusaha untuk menenangkan si Lastri. Nah, karena dia sudah mungkin karena dia kecapean kali ya, si makhluk ini mulai kecapean, akhirnya dia diam di tempat tidur. Dari situ kita berusaha untuk menali lagi nih, dia apalah supaya dia bisa bertahan, supaya dia nggak berontak lagi. Nah, waktu itu karena dia ini keadaannya mengkhawatirkan ya, Bang, kan kita takut nih, anaknya kan nggak bisa masuk makanan, apa segala macam. Kita berusaha untuk ngasih makan. Tapi setiap kita suapin, dia semburin lagi. Setiap kita suapin, dia semburin lagi berkali-kali. Karena kita takut nih dia anak ini kenapa gitu kan. Terus si ibu kosnya ini sambil nangis, udah Dok, makan. Kamu ini belum makan gitu. Terus disuapin lagi, disemburin lagi sambil ketawa-ketawa gitu kan. Ibu kos ini nggak tega, akhirnya dia pergi tuh dari kamar gitu kan.
pergi dari kamar. Nah, kita berusaha untuk menggantikan ibu kos memberikan makan. Terus pas kita ngasih makan, tiba-tiba si Lastri ini kembali. Apa ya? Jadi tiba-tiba sadar. Oke. Sadar. Aku kenapa? Kok badanku capek semua, perutku sakit, kenapa? Aku kenapa ya? Gitu kan. Nah, si Tika ini sambil nangis bilang, nggak apa-apa. Loh kok tanganku ditali, kenapa? Gitu. Nggak apa-apa, makan ya. Nggak tahu, perutku sakit, aku nggak bisa makan. Nah, udah deh kalau kamu nggak mau makan, kamu tidur aja, istirahat. Ya udah, aku tidur dulu ya. Lastri ngomong gitu. Tidurlah bang dia. Kemudian di sekitar jam 2 itu kambuh lagi. Dengan yang lebih ekstrim lagi. Itu dia udah meronta-ronta segala macam. Kita pegangin. Pas kita pegangin, dikebaslah kita, mental semua kita, jatuh. Intinya kita megang itu ada sekitar orang 7. Bersama yang 2 orang pengikutnya si Kiai-nya itu disuruh untuk menjaga si Kiai-nya pulang untuk mencari bantuan lah ke tempat lain. Udah mental nih, sampai kita tuh kewalahan banget. Kita tuh 2 hari nggak tidur untuk ngejaga si Lastri ini. Selesai, abis itu dia sadar lagi. Pokoknya tuh dikit-dikit sadar, dikit-dikit kumat, dikit-dikit sadar, dikit-dikit kumat, kayak gitu. Sampai di subuh. Baru subuh itu dia tenang, bisa tidur dengan tenang lah pokoknya. Kemudian di jam 7:30 kumat lagi nih bang. Jadi pagi-pagi tuh dia kesurupan lagi lah. Dia bilang, mana darah? Darahku mana? Aku mau minta darah sekarang juga gitu. Terus dia bilang, aku juga mau minta daging ayam mentah gitu. Kita nggak mau nurutin. Aku nggak mau nurutin. Si Tika ngomong gitu. Kamu mau nurutin aku nggak? Kalau kamu nggak mau nurutin aku, temenmu aku. Dia bilang kayak gitu. Kembalikan si Lastri. Enggak, sediakan darah dulu. Nah, kita nggak mau nurutin nih, bang. Tapi si Lastri ini udah mulai teriak-teriak gak kondusif. Itu sampai membuat orang-orang sekitar datang. Jadi rame. Karena kedengeran suara teriakannya itu sampai depan. Rame. Jadi orang kepo, kenapa bu? Ada apa bu? Nah, ibu kos tuh sudah berusaha menutup-nutupi. Tapi karena dia sudah semakin berteriak kencang sekali, akhirnya rame lah itu. Dan ngumpul di situ. Sampai jadi bahan perbincangan apa. Kita berusaha untuk membersihkan mukanya dari darah itu, tapi tetap aja dia sudah masih melakukan itu. Jadi itu darahnya nggak berhenti-berhenti. Masih tetap ngocor terus gitu kan. Jam 11, jam 12, orang tuanya datang. Ibu sama bapaknya naik bis. Nah, melihat keadaan kondisinya si Lastri itu, ibunya nangis histeris. Kenapa kamu dok? Kenapa dok? Gitu. Las, kenapa? Aku bukan anakmu. Anakmu udah aku ambil gitu. Bukan, kamu anakku. Enggak, aku bukan anakmu. Mana darahku gitu. Dia bilang. Kenapa? Terus kita menjelaskanlah lagi ke orang tuanya. Nah, bapaknya ini itu punya ilmu kejawen, ilmu putih lah. Dia berusaha untuk menyembuhkan si Lastri itu. Menyembuhkan Lastri, terus pokoknya nggak tahu lah diapain, pokoknya berusaha untuk menyembuhkan. Ternyata bisa sadar. Nah, udah merasa kondusif, si orang tuanya Lastri ini meminta izin ke ibu kosnya untuk dibawa pulang Lastrinya. Nah, setelah dibawa pulang, akhirnya dibawa pulang menggunakan kendaraan dari saudaranya. Kan saudaranya ada yang di daerah Sidoarjo. Jadi saudaranya ngejemput, terus habis itu ngebawa Lastri pulang ke Nah, si Tika ini ikut. Karena kita nggak mau putus komunikasi, jadi kita kayak sering komunikasi nih sama si Tika. Nanti kalau misalnya ada apa-apa kabarin. Jadi kita komunikasinya melalui SMS, kalau nggak telepon. Nah, waktu dia sudah pulang, nyampe rumah, itu udah ditungguin orang-orang banyak. Katanya Tika itu, saudara-saudaranya itu juga banyak yang menganut ilmu. Jadi waktu Lastri di situ disembuhin itu sampai ada sekitar 10-15 orang. Dan itu rata-rata dari saudaranya semua berusaha untuk menyembuhkan si Lastri. Tapi
makhluk yang ada di dalam Lastri itu semakin kuat dan semakin bertambah banyak. Jadi katanya tuh bisa sampai 7 sampai 10 sosok yang merasuki si Lastri itu. Dengan aku ingin anak ini. Aku ingin bawa anak ini dan aku ingin darah dari anak ini gitu. Dan itu kesurupan sampai 3 hari kemudian. Dan di 3 hari kemudian si Lastri ini dinyatakan meninggal. Gitu. Meninggal. Meninggalnya itu karena dehidrasi. Karena selama dia kesurupan di Surabaya sampai dibawa pulang, itu dia nggak masuk makanan sama sekali, nggak masuk minuman sama sekali. Jadi kalau misalnya Bang Jamal tahu sosok kayak Emily Rose yang di Exorcism itu, nah sosoknya kayak gitu, kurus, jadi sininya cekung, terus habis itu pokoknya kurus kering lah itu. Akhirnya dimakamkan. Nah kebetulan meninggalnya tuh di hari Selasa Legi, gitu. Nah, menurut kepercayaan orang Jawa, hari Selasa Legi itu katanya hari sakral bagi orang-orang yang menganut ilmu hitam. Katanya seperti itu. Nah, di lokasi rumahnya si Lastri ini masih banyak warga-warga di situ, desa-desanya di situ, warganya, penduduknya itu yang masih mencari ilmu. Nah, akhirnya banyak nih yang tahu kalau si Lastri ini meninggal dalam keadaan tidak wajar. Tidak wajarnya dalam hal dia sakit. Kan sudah ditutupin nih karena dia sakit. Tapi karena sudah banyak tersebarnya rumor karena dia kesurupan, apa segala macam, banyak yang tahu. Nah itu yang mengundang orang-orang yang punya ilmu itu untuk berbondong-bondong mau mencuri tali pocongnya si Lastri. Gitu ceritanya dari Tika itu. Sampai segitu ya di sana ya? Iya. Jadi gini Gang. Jadi Lastri kan meninggal di hari Selasa Legi dalam keadaan masih virgin. Nah, katanya seorang perempuan yang masih virgin dan meninggal di hari Selasa Legi itu tali pocongnya bisa mujarab untuk orang yang menganut ilmu hitam. Iya. Nah, itu. Banyak yang mempercayai lah ya. Iya. Nah, akhirnya dimakamkan itu. Pada saat dimakamkan itu keluarganya itu berusaha untuk gimana caranya kita harus menjaga makam itu supaya tidak dibongkar sama orang lain, atau orang yang tidak bertanggung jawab. Ya udah dibikinlah jaga bergiliran. Sampai 24 jam itu berjaganya. Pagi, siang, sore, malam lah. Tika ini selalu bercerita lah, selalu ngabarin ke kita tentang kejadian-kejadian yang ada di sana gitu. Karena waktu itu Tika masih berada di situ tuh sampai 7 hariannya. Gitu untuk membantu keluarganya lah. Karena emang kebetulan Tika ini tetangganya si Lastri yang kebetulan sama-sama kuliah di kampus yang sama gitu. Nah, di hari kedua itu sudah mulai banyak orang-orang yang udah mulai ngincer makamnya si Lastri. Selalu kepergok gitulah. Kepergok sama keluarganya si Lastri gitu. Setiap saudaranya mau pergi gitu, entah itu buang air apa segala macam, pas balik itu pasti ada yang kepergok mau bongkar makamnya si Lastri. Gitu. Itu sampai berkali-kali katanya. Iya. Nah pada saat itu si Tika ini nelpon bercerita tentang keadaan darurat di lokasi situ. Nah dia bercerita di hari ke-6 itu makamnya Lastri kebobolan. Dia bilang, guys, makamnya Lastri kebobolan. Kok bisa? Gimana ceritanya? Terus apa yang terjadi? Nah, akhirnya Tika bercerita di situ. Jadi pada saat hari ke-6 itu dijaga sama saudaranya. Di jam 11 itu saudaranya ini, kebetulan saudaranya jaga sendirian. Nah, dia kebelet nih. Akhirnya dia mencari WC gitu kan. Nah, kebetulan tuh agak lama dia untuk buangnya agak lama. Saudaranya sudah mendapatkan bahwa makamnya Lastri ini keadaan sudah terbongkar, makamnya itu, jasadnya itu kafannya ini terbuka dan tali pocongnya tuh udah nggak ada, gitu. Itu menjadi histeris satu kampung, langsung dilaporkan dan itu menjadi tontonan orang kampung di situ.
Secepat itu ya? Secepat itu. Karena memang batas untuk pengambilan itu harus 7 hari. Lepas dari 7 hari, khasiatnya katanya hilang. Gitu. Makanya selama 7 hari 7 malam itu harus dijaga ketat untuk makamnya itu. Di situ bapaknya Lastri udah nggak terima. Siapa yang ngebongkar anak aku ini, makam anak aku gitu. Dicari-cari-cari nggak ada gitu. Ketawanya itu ada kabar bahwa di desa sebelah itu katanya ada orang yang katanya tuh gila, tapi gilanya itu dibilangnya karena diganggu pocong. Itu diganggu pocong dan katanya pocongnya bernama Lastri. Nah ternyata yang diganggu itu adalah yang mencuri tali pocongnya itu. Dan si orang yang mengambil itu ternyata kenal nih sama bapaknya Lastri. Ternyata yang mengambil itu adalah masih saudaranya si Lastri. Saudara jauh lah, tapi yang memang dia menganut ilmu. Dia tujuannya menganut ilmu untuk ya kekayaan dan lain-lain, dengan syarat harus mengambil tali pocong perawan yang meninggal di Selasa Legi. Dan karena kebetulan saudaranya meninggal di hari itu dan pas banget, akhirnya dia memanfaatkan momen itu. Habis itu dia katanya dibikin gila atau apa. Jadi dia setiap dia kan sering keliling-keliling tuh sambil ketakutan. Ampun Lastri, ampun, enggak, ampun Lastri, aku balikin bilang gitu. Tak balik no talimu, ampun, bilang gitu kan, pakai bahasa Jawa kan. Nah itu terus-terusan. Nah ditanyalah ini bapaknya Lastri ke orang tuanya si saudaranya itu. Kenapa sampai si saudaranya itu bisa seperti itu? Nah, orang tuanya itu yang masih notabene saudaranya itu bercerita bahwa anggap aja namanya Joko ya. Si Joko ini nggak tahu tiba-tiba pulang. Pulang bawa bungkusan kresek sama bawa cangkul. Ditanya sama ibunya, kamu habis dari mana malam-malam bawa cangkul, bawa kresek? Enggak, aku habis dari kebun singkong. Ngambil singkong, ternyata singkongnya nggak ada. Oh ya udah, mandi gitu, bawa tanah semua. Ya Bu, bilang gitu. Nah saudaranya ini masih muda, masih sekitar umur 25-26 gitu. Sudah kan? Nah karena si ibunya bilang bahwa saudaranya ini emang pengen obsesi kaya. Karena sering dibully sama teman-temannya, miskin lu apa segala macam, nggak gara-gara pengen punya motor. Nah itu akhirnya dia mempunyai jalur pintas untuk menganut ilmu gitu. Nah setelah itu ibunya benar-benar ngaku semua itu ya? Ngaku semua karena udah mulai curiga kenapa ini anak. Nah setiap hari itu ada perubahan pertama itu tiba-tiba dia si Joko ini mengurung di kamar, nggak mau keluar, diketok-ketok, Jok makan, nggak Bu, bilang gitu. Ya udah makanannya aku siapin di meja ya, iya gitu. Terus hari berikutnya juga gitu mengurung di kamar terus. Jok makan, enggak Bu, pokoknya dia nggak mau makan. Nah setelah itu malamnya ibunya Joko itu ngedengar si Joko itu teriak-teriak. Ampun Lastri, bilang gitu. Nah, si ibunya tuh kaget, kenapa? Kan Lastri udah gak ada, gitu kan. Ampun Lastri, gitu. Terus ibunya akhirnya masuk kamar. Nah, ke kamar itu posisi Joko itu udah udah kayak memprihatinkan gitu kan. Jadi dia kayak ngeringkuk di ujung pojok kamar gitu. Terus keadaan kamar itu sudah berantakan sambil menutup badannya dengan tangannya itu. Nah pas dipegang gitu dia kaget, dipikirnya Lastri. Ampun Lastri, bilang gitu kan. Terus dibilangin sama ibunya, kamu kenapa? Coba jujur ngomong sama ibu. Ibu, aku minta maaf. Aku yang membongkar kuburannya Lastri. Aku yang sudah mengambil tali pocongnya. Kenapa nak? Kamu itu musyrik, bilang gitu kan. Aku capek Bu, dibully sama teman-temanku. Aku capek jadi miskin. Kamu tahu konsekuensinya apa? Itu saudaramu sendiri.
aku pengen kaya Bu, tapi dia masih optimis pengen kaya. Iya, iya. Gitu. Nah setelah itu pas dia menjelaskan gitu, katanya dia ngelihat ada sosok Lastri itu di belakangnya si ibunya. Pokoknya banyak pocong di belakangnya Lastri. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi si Lastri itu katanya, kata si ibunya ya, itu katanya menatap si Joko itu penuh dengan dendam, dengan matanya yang merah. Dan tiba-tiba yang belakang itu, pocong-pocong yang belakang itu tiba-tiba secara serempak ngeludahin ke arah Joko. Gitu. Katanya kalau kata orang sana tuh kalau kita diludahin pocong itu kan bakal bau ya. Dan itu terjadi. Bau. Si Joko ini bau bangke banget. Kayak bau bangke tikus, tapi tikusnya itu bukan satu, banyak. Nah, itu yang akhirnya dikucilin sama orang-orang sana. Akhirnya kan karena dia dikucilin karena baunya, dia akhirnya kayak pergi gitu loh. Pergi tapi dengan keadaan perginya tuh terlunta-lunta sambil bilang ampun Lastri kayak gitu-gitu terus. Karena si ibunya Joko ini khawatir, disusullah dicarinya si Joko. Ketemunya di sebuah hutan atau apa aku kurang tahu ya. Kayak deket sama sawah-sawah yang masih rimbun lah. Dengan posisi yang sudah memprihatinkan banget. Nah, takut kenapa-napa akhirnya dibawalah Joko ini ke rumah sakit jiwa. Nah, pas di rumah sakit jiwa tuh masih sama dengan bilang ampun Lastri, tak balekno, aku pengen urip Lastri gitu kan. Terus-terusan sampai akhirnya si Joko ini meninggal. Nah, meninggalnya ini kata si Tika, karena memang ini dia sudah deket ya sama si keluarganya Sari, dijelaskan meninggalnya itu keadaannya itu mulutnya menganga, itu udah keadaan kaku, menganga, terus matanya itu melek gitu, melotot, tapi tinggal putihnya doang. Nah terus habis itu posisinya gini, jadi kaki sama tangannya begini, gitu, kayak orang yang lagi meninggal dalam keadaan ketakutan pokoknya modelannya, kayak gitu. Dimakamkan pun juga susah. Dimakamkan pun mau diluruskan tuh susah. Akhirnya dengan terpaksa dimakamkan dengan keadaan seperti itu. Gitu. Dan teror pocong Lastri pun tidak berhenti. Karena talinya ini belum ketemu. Oh, nggak ketemu? Nggak ketemu. Nggak ditemui sama ibunya Joko? Nggak, karena sudah dicari tidak ada. Gitu kan. Jadi mungkin kan orang-orang sekitar itu, warga-warga sekitar, teror pocong Lastri sudah selesai karena si Jokonya sudah meninggal, tapi ternyata enggak. Jadi pocong Lastri itu masih meneror di warga kampung itu, yang menghantui di setiap rumah. Dan itu menjadi kayak apa ya, menjadi ketakutan orang warga-warga di sana. Biasanya habis maghrib mereka masih melakukan aktivitas, tapi habis maghrib mereka itu kayak mengurung diri di rumahnya masing-masing. Sehingga itu yang ngebuat merasa tertekannya orang tuanya Lastri. Ngerasa kayak anakku ini menjadi teror setan yang menyetani warga kampungnya situ. Dan di situ juga warga-warga di situ tuh mengucilkan si orang tuanya Lastri gitu. Jadi kayak dikucilkan, gara-gara anakmu ini kita semua ini tidak bisa beraktivitas apa-apa. Anak-anak kita dihantui semua. Jadi random Bang, pokoknya kalau ngehantuin, entah itu bilang tali pocong saya mana? Bang, balikin tali pocong saya. Mas, balikin tali pocong saya. Pokoknya nyari. Itu yang didapatkan informasi dari Tika ya? Iya. Seperti itu ya? Karena Tika pun sendiri didatengin arwah si pocong Lastri itu. Nah, ini kalau Tika gimana tuh ceritanya? Nah, Tika itu ceritanya gini. Waktu itu dia kebetulan lagi liburan kuliah ya. Jadi dia pulanglah ke rumahnya dia di... Nah, waktu itu dia lagi santai-santai lah di kamarnya. Tiba-tiba kamar itu kayak ada yang ngetok. Jendela kamarnya tuh yang ada yang ngetok dari luar. Pas dibuka itu gak ada siapa-siapa. Jadi kan jendelanya ini masih jendela jadul yang pakai kayu gitu. Nah, pas dibuka itu gak ada siapa-siapa. Di celingak-celinguk gak ada siapa-siapa. Karena dia ngerasa ngeri, ditutup lagi. Nah, pas ditutup, pas mulai mau rebahan di kamar sambil baca-baca buku, itu dia ngedengar sosok suara Lastri. Tika,
tolongin aku dong, bilang gitu. Nah, tapi si Tika ini nggak takut dengan pocong Lastri itu, karena emang dia udah best friend banget lah sama si Lastri itu. Dicari sumber suaranya. Akhirnya si Tika ini keluar kamar, habis itu keluar rumah menuju ke samping rumahnya dia. Kan rumahnya dia tuh masih kayak pohon-pohon kebun-kebun gitu kan, pohon sawo apa segala macem. Tika dicari lagi, ternyata sumbernya ada di belakang gitu. Mas, kamu mau minta apa? Mungkin aku bisa bantu. Tolong carikan tali pocongku. Aku gak bisa tenang dengan keadaan seperti ini. Gitu. Berarti teror pocong Lastri ini lumayan panjang ya? Panjang. Itu karena Tika itu kan berarti sempat kuliah lagi terus balik lagi. Balik karena liburan pulang gitu. Oke. Nah, terus si Tika nanya, aku cari di mana? Aku nggak tahu. Tapi si Lastri tetap ngomong, tolong carikan tali pocongku. Setelah itu suara itu hilang, sosok itu hilang. Nah, dia bingung nih, dia nyari di mana. Akhirnya dia datang ke rumahnya bapaknya si Lastri, menceritakan semuanya. Pak, ini tadi kemarin Lastri datang ke rumah saya. Dia minta untuk dicarikan tali pocongnya. Saya bingung mau cari di mana. Nah, berpikir karena dia ingat yang mengakibatkan semua ini adalah si Joko itu. Akhirnya dia pergi ke rumahnya Joko. Menjelaskan semuanya. Dan si bapaknya Lastri bilang ke ibunya Joko, aku di sini tidak dendam dengan anakmu. Lastri sudah mulai tidak tenang. Aku bisa nggak untuk melihat kamarnya Joko? Dengan keadaan masih terseduh-seduh menangis itu, si ibunya Joko mengizinkan. Dibukalah kamarnya Joko. Di situ bau bangkai kamarnya Joko. Bau bangkai banget. Dicari, nggak ketemu bang di situ. Dicari, dibongkar semua lemarinya, dicari, nggak ketemu. Ibunya Joko penasaran karena tidak dijelaskan apa maksud dari datang ke rumah dan melihat kamarnya Joko gitu kan. Ditanya, kamu mau cari apa? Gitu. Terus aku mau cari tali pocongnya Lastri. Anakku udah nggak tenang ini hidupnya. Kasihan warga-warga sekitar harus kena teror pocongnya si Lastri. Terus si ibunya Joko ingat kalau waktu kejadian itu, waktu Joko pulang membawa cangkul, si Joko membawa bungkusan plastik warna hitam. Nah, dia bilang tuh, aku ingat Joko waktu itu membawa plastik hitam. Mungkin itu di dalam plastik itu ada tali pocongnya si Lastri. Tolong bantu cari aku, kata bapaknya gitu. Itu sama si Tika ngebantu cari, nggak ketemu. Sampai 3 hari. Nah, ketemunya itu si Tika dimimpiin si Lastri. Posisinya Lastri itu berada di rumahnya Joko, tapi bukan di area dalam rumah, melainkan di area halaman belakangnya Joko. Di situ ada pohon mangga besar, dan di situ kayak dikasih flashback gitu bahwa si Joko waktu itu mencangkul di dekat pohon mangga itu dan menyembunyikan tali pocongnya di situ. Dikubur. Iya, dikubur. Maksudnya itu dia disembunyikan dulu. Nanti ritualnya dilakukan di keesokan harinya dengan hari kayak ada wetonnya tertentu lah untuk melakukan ritualnya itu. Tapi karena keburu nggak bisa tercapai, ya itu keburu mati itu. Jadinya acara ritualnya itu nggak bisa terselesaikan gitulah. Nah, waktu itu Tika langsung terbangun, kaget gitu kan. Dan pada saat dia kebangun itu, dia ngelihat pocong Lastri itu berada di luar jendelanya itu dengan menghadap ke arah si Tika dengan matanya yang katanya kayak berkaca-kaca gitu katanya. Nah, waktu itu langsung di malam itu juga si Tika datang ke rumahnya bapaknya Lastri. Bapak, saya habis dimimpiin sama si Lastri. Saya tahu lokasinya di mana. Tolong antar saya ke rumahnya Joko. Di hari itu juga jam 10, jam 9, jam 10 malam langsung datang ke rumahnya Joko. Terus ditanyain sama si bapaknya Lastri, di mana? Kamu lihat di mana?
dia cari pohon mangga dia cari gitu kan, ternyata ketemu di dekat sumur pohon mangganya. Nah, karena itu di pohon mangganya tuh banyak. Nah, dia ada satu tanda, ada sumur tua di situ. Pas itu bapak di situ, tolong dibongkar, dicangkul di situ. Nah, pas dilihat-lihat, pas diinjek-injek, ternyata ada ini gundukan tanah yang masih baru, yang habis bekas cangkulan. Dicangkul ternyata ketemu tali pocongnya si Lastri, tapi pas dibuka tali pocongnya tuh udah penuh dengan belatung. Kok bisa? Nah itu nggak tahu, kayak magic gitulah. Nah karena bapaknya ini punya ilmu apa segala macam, dinetralisirin, belatungnya hilang. Aneh gitu, belatungnya hilang, terus akhirnya bilang mau dikembalikan. Jadi besoknya bapaknya Lastri akhirnya membongkar itu makamnya si Lastri dan mengembalikan tali pocongnya di situ. Sudah, terornya hilang gitu aja. Dibongkar tapi disaksikan dengan warga sekitar, RT RW sekitar dan ulamanya untuk memandu supaya acara prosesinya itu berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan apapun itu. Kayak gitu. Oke. Ini pada saat tali pocongnya Lastri itu sudah dikembalikan lagi ke dalam makamnya, apakah si keluarga dari Lastri ini masih tetap dikucilkan? Atau ada permintaan maaf juga dari warga yang lain yang menyaksikan kejadian tersebut? Oke. Jadi ini menurut Tika ya? Iya. Pada saat kejadian itu mungkin para warganya udah sadar ya kalau itu bukan kesalahan dari si Lastrinya yang membuat teror itu, tapi melainkan saudaranya. Cuma karena memang si warga di situ juga kasihan dengan ibunya Joko, jadi mereka tidak berusaha untuk mengucilkan. Dan pada saat selesai acara prosesi pengembalian itu, mereka mengadakan tahlilan lagi gitu. Nah, secara serempak warga itu semua pada datang ke rumahnya Lastri untuk mendoakan bersama-sama gitu. Nah, terus ini tadi juga aku lupa mau ceritain kalau setelah kejadian itu selang sehari atau 2 hari itu si Tika itu didatengin lagi sama si Lastri. Tapi didatenginya itu bukan dalam bentuk sosok pocong, melainkan sosok dia yang sempurna dengan baju yang bagus dan senyum yang indah sambil ngomong terima kasih gitu. Itu di dalam mimpi lagi? Enggak, real, ketemu real. Gitu. Dan ya udah sama si Tika juga dibalas dengan senyuman gitu. Tapi beberapa orang kenapa masih percaya dengan mitos kalau keperawanan seorang wanita yang sudah meninggal itu menjadi sangat-sangat krusial, penting dan segala macamnya gitu. Untuk orang-orang itu? Iya, orang yang percaya itu loh. Jadi ini sepengetahuan aku ya Bang ya, karena memang bapak aku kan almarhum bapak aku kan asli Jogja ya. Itu hanya di daerah-daerah tertentu yang memang masih ada unsur kejawennya, kental kejawennya. Iya. Kenapa kok dengan orang yang masih perempuan yang masih perawan? Karena perempuan-perawan itu kan masih suci. Suci dan itu sangat ibaratnya belum dosa lah apa-apa ya. Jadi itu yang dimanfaatkan orang-orang yang memang menganut itu untuk menyempurnakan ilmunya. Gitu. Setauku gitu. Dan itu pun juga tidak berlaku di daerah Jawa Tengah aja, pasti di daerah-daerah lain yang memang ada yang menganut ilmu-ilmu tertentu gitu. Iya. Aku juga itu sih bingungnya sih. Kenapa gitu? Oh, ternyata mungkin alasannya karena suci ya, belum pernah melakukan dosa ya. Si Lastri ini kan anaknya polos banget ya, dari Jawa. Jadi nggak ngerti dengan dunia-dunia hal-hal begitu gitu. 2010 juga masih zaman-zamannya masih tidak ada komunikasi BBM apa. Jadi kan nggak ada yang kenalan-kenalan gitu kan. Iya. Tapi itu tadi menurut pendapat Kak Ana ya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat tersendiri boleh ditulis di kolom komentar. Nah Kak Ana, ini kalau Kak Ana mungkin masih ingat gitu ya. Ada gak kejadian pada saat perjalanan
ketika Lastri itu dibawa ke... Nah, kan Tika ikut kan? iya. Iya. Aku lupa mau Ada nggak? jelasin ini. Jadi pada saat perjalanan dari itu di pertengahan ya, kan ngelewatin alas ya, aku lupa itu, hutan. Nah itu sempat meronta karena kan dia igar renggang nih. Nah banyak terus posisinya juga dia lagi haid dan ada yang merasuki di tubuhnya dia. Ini yang menarik di lokasi sekitar alas itu masuk. Cuma karena bapaknya ini punya ilmu ya, dinetralisir di area itu, di mobilnya itu dinetralisir, kayak ditahan gitu loh, tameng gitu. Nah cuma yang si Lastrinya ini katanya si Tika ya, pada saat bapaknya memberikan tameng itu, Lastrinya bilang gini, masuk, bilang gitu, masuk semua gitu. Itu serem juga ya. Ya dan itu sampai rumah itu bapaknya Lastri itu sampai muntah-muntah, saking gak kuatnya, saking capeknya untuk nahan supaya yang ada di sekitar alas itu gak masuk ke dalam mobil itu atau masuk ke dalam Lastri. Gitu. Nah ini terakhir dari aku Kak. Setelah kejadian bahkan Lastri itu dipulangkan ke Magelang, meninggal dunia, keadaan kosan pada saat itu gimana tuh? Apalagi bekas Lastri itu. Keadaannya ya mungkin sudah membaik ya, karena waktu itu setelah kejadian itu, di hari itu juga ibu kos meminta kepada kiainya itu yang di daerah situlah, ulamanya situ, untuk membersihkan keadaan kosnya, menetralisir lah supaya bersih dari gangguan-gangguan hal goib gitu. Dan sampai kedepannya itu 2 tahun 3 tahun temen aku ngekos di situ, kamar itu masih dipakai sama orang lain. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Dan mungkin dari situ dikasih warning lah, bahwa setelah mandi atau setelah haid gitu harus dibersihkan. Ada peringatan itu ya? Iya, ada ya? peringatan gitu untuk kebaikan bersama juga, dari kebaikan dia sendiri dan kebaikan bersama juga. Gitu. Dan juga sebelumnya juga tidak pernah ada kejadian apa-apa sih, walaupun kosnya ini kan lokasinya kan di gang makam dan di balik tembok kosan itu sudah makam umum. Jadi nggak pernah ada kejadian apa-apa, cuma memang karena kejadiannya apesnya si Lastri itu ya, dalam arti dia juga jorok, apa segala macam, itu yang membuat ngundang nih makhluk-makhluk goib untuk ngehantuin si Lastri. Sebenarnya ini juga menjadi pesan sih ya, buat perempuan-perempuan sekarang itu, kalau misalnya lagi datang bulan atau apa, lebih baik dibersihkan gitu, supaya kitanya juga aman, terus nggak dapat gangguan dari hal-hal goib. Itu juga menjadi salah satu cerminan kebersihan lah buat kita sendiri, biar tidak kena penyakit juga. Oke Kak Ana, terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Makasih juga Abang Jamal, makasih teman-teman. Nanti kalau kita ke Malang lagi, minta tolong untuk bantuin cari narasumber lagi ya. Karena kita juga dibantu sama Kak Ana cuy, dan Kak Ana ini orangnya pemberani loh. Dia sering banget explore ke tempat-tempat angker sendirian, cewek nih. Dan itu bisa kalian tonton di mana Kak? Channel aku Ana Olive namanya. Ana Olive. Juga punya podcast juga ya. Instagram juga sama. Podcast aku namanya Podcast Kisah Horor. Nah itu dia, ada di Spotify Noise, Apple Podcast semuanya. Nah itu dia. Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak Ana sekali lagi. Ya makasih Abang video Jamal. kali ini gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Ana di sini. Izin pamit, bye.